Berteduh di hati Tuhan. Senin 7 November 2022. Berdoa dengan iman yang benar. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudaraku yang terkasih, kita seringkali memakai ayat ini untuk mengklaim Tuhan memberikan apa yang kita mau. Ayat ini bukan berarti semua yang kita minta kepada Tuhan itu pasti diberikan kepada kita. Karena persoalannya, saudara, ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada beberapa ayat di atasnya yang harus kita pelajari. Dan ini terkait dengan ayat ini. Ayat ini berbicara tentang berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan, namun terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan tentang kehendak kita. Mari saudaraku kita pahami baik-baik. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, meminta apa saja kepada Tuhan, saudara, mari kita belajar untuk melihat pada yang utama adalah kehendak Tuhan. Apakah doa kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Lalu apakah hidup kita yang berdoa kepada Tuhan juga adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Tuhan memberi gambaran kepada setiap kita. Bagaimana Tuhan mencari buah dari pohon ara. Namun ternyata yang Tuhan dapatkan hanya daun, tidak ada buahnya sama sekali. Memang dikatakan di situ, pada waktu itu bukan musim buah ara. Maka kita dapat berkata, kalau bukan musim buah ara, ya mana mungkin Tuhan boleh menemukan buah dari pohon ara itu. Kan normal, nggak ada, bukan musimnya kok. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu keunikan dari pohon ara. Bahwa sebelum terjadi musim buah dari pohon ara ini, ada yang sebut musim buah sulung dari pohon ara. Jadi saudara, ada musim-musim awal di mana pohon ara ini berbuah. Belum banyak seperti musimnya, tetapi dia di awal-awal sudah ada 1, 2, atau 3 buah yang muncul sebagai buah sulung. Ini yang dicari saudara. Karena ternyata tidak semua pohon ara berbuah sulung saudara. Kalau pada musimnya hampir semua pohon ara itu berbuah. Kalau sampai ada pohon ara tidak berbuah di musimnya, itu keterlaluan. Tetapi saudara, ada yang istimewa. Tuhan menginginkan buah dari pohon ara ini pada musim buah sulung. Saudara, demikian sebenarnya kehendak Tuhan atas hidup saudara dan saya. Bagaimana kita bisa berbuah sulung untuk Tuhan. Kita bisa berbuah yang istimewa buat Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Itu artinya kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itu yang kita lakukan. Saudaraku yang terkasih, maka ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh percaya penuh kepada Tuhan. Dan menaklukkan kehendak diri kita di bawah kehendak Tuhan. Supaya bukan kehendak Tuhan yang mengikuti kehendak kita, tetapi kehendak kita yang mengikuti kehendak Tuhan. Bagaimana hidup berbuah itu? Bukannya kita menjadi kering. Oh saudaraku, demikian Tuhan menyelipkan satu peristiwa. Bagaimana Tuhan menyucikan bait Allah. Tuhan marah, Tuhan mengobrak-abrik bait Allah.
Kenapa saudara? Karena bait suci yang seharusnya untuk berdoa kepada Allah, untuk hidup sesuai kehendak Allah, ternyata di bait suci itu terjadi orang mencari kepentingan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri. Maka Tuhan marah. Itu bukan sesuai kehendak Tuhan. Saudaraku, ada banyak hal dalam hidup kita. Kita mengedepankan kehendak kita sendiri. Kita mencari keuntungan, kepentingan diri kita sendiri. Bahkan kita memperalat doa kita untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Kita memperalat Tuhan supaya Tuhan selalu memenuhi apa yang menjadi kemauan kita sendiri. Saudaraku, itu bukan maksud dari ayat 24 ini. Ayat ini jelas. Tuhan pasti akan memberikan apa yang saudara dan saya minta jikalau hidup kita sesuai kehendak Tuhan. Jikalau doa yang kita doakan sesuai kehendak Tuhan. Kalau hidup kita sudah sesuai kehendak Tuhan, pasti apapun yang kita doakan pasti selaras dengan Tuhan. Masalahnya, seringkali hidup kita sama sekali tidak sesuai kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kita doakan tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Maka ayat ini tidak berlaku untuk kita. Saudaraku, mari kita menjadi pohon ara yang berbuah, bukan yang kering. Supaya setiap doa kita boleh Tuhan berikan. Dan kita boleh menjadi alat-alat Tuhan. Dan ada satu hal lagi, di dalam kita berdoa dengan iman yang benar. Selain percaya penuh bahwa Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu, bukan kita. Kalau gunung sampai dipindahkan, Tuhan bilang, kalau engkau bilang gunung pindah, gunung akan pindah. Saudara, itu bukan karena doa kita, tetapi karena kehendak Tuhan yang terjadi. Karena doa kita sesuai kehendak Tuhan. Maka bukan kita yang hebat, bukan doa kita yang hebat, tetapi Tuhan yang hebat yang melakukan kehendak-Nya terjadi dalam hidup kita. Luar biasa saudara. Dan bagian kita adalah mengampuni. Mengampuni. Saudara, bagaimana kita bisa berdoa kepada Tuhan jikalau kita tidak mengampuni saudara kita, mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Marilah dengan kerendahan hati kita selalu memohon pengampunan kepada Allah dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itulah berdoa dengan iman yang benar yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang berdoa dengan iman yang benar, percaya penuh Tuhan akan melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita. Tapi biarlah kita terus mengoreksi diri supaya hidup kita menjadi hidup yang benar, berbuah, menjadi berkat buat orang lain. Dan kita boleh penuh dengan kasih dan pengampunan dan kerendahan hati untuk selalu memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.